Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang karunia Allah, rahmat Allah, tentang rahman rahim Allah, tentang ridha Allah, tentang rahasia Allah, tentang ilmu yang rahasia, tentang kitab-kitab tersembunyi, kitab-kitab rahasia. Tujuan saya di sini hanyalah agar kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Benar pakai, salah buang. Jadi kalau menurut Anda benar boleh dipakai, kalau menurut Anda salah buang saja. Di sini tidak ada perdebatan, di sini tidak ada perselisihan. Di sini hanya kita tidak ada yang pintar, tidak ada yang lebih pintar. Di sini hanya sekedar berbagi pendapat, berbagi pikiran, berbagi ilmu. Benar pakai, salah buang. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat 20. Sifat 20 tentang ma'rifatullah. Sifat Allah itu seumpamanya sifat angin dengan sifat bergoyang atau tertiup. Apabila kita melihat pokok, batang, ranting bergoyang, itu menandakan adanya angin tergoyang. Pokok adalah yang menandakan bergoyangnya angin. Sifat bergoyang itu bukannya sifat pokok, yang bergoyang itu sebenarnya sifat angin. Walau bagaimanapun sifat bergoyang pada pokok itu adalah suatu sifat yang sama. Maka jika tidak ada angin memaksakan pokok itu bergoyang, pokok itu tidak akan bergoyang dengan sendirinya jika bukan karena digoyang atau ditiup oleh angin. Begitupun juga sifat Allah dengan zatnya tidak bercerai-berai. Begitu juga kaedahnya kita menafsir, memahami, mengkaji sifat 20. Apabila dirujuk pada diri, barulah kita dapat melihat dan mengenal melaluinya. Seandainya sifat 20 ini tidak dirujuk kepada diri, selama itulah kita tidak akan mengenal dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memahami sifat nafsiyah, nafi, yaitu sifat menafikan, meniadakan atau sifat menolak, berarti kita dikehendaki meniadakan sifat-sifat yang lain selain Allah jua yang ada. Kita dikehendaki meniadakan kewujudan sifat alam dan sifat diri kita sendiri, meniadakan sifat diri kita supaya ia hanya menjadi tidak ada dan tidak ada yang mewujud atau binasa. Tidak ada wujud, binasa. Cara meniadakan diri kita dan untuk mewujudkan sifat Allah itu adalah dengan cara menyerah atau membinasakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berserah diri atau membinasakan diri kita. Bila mana sifat telinga telah dipulangkan, ia hanya disambut dengan sifat pendengaran Allah. Jadi terganti dengan pendengaran Allah. Jadi kalau kita tiadakan pendengaran kita itu, jadi pendengaran Allah aja lagi yang ada. Karena binasa tadi sifat pendengaran kita. Jadi sifat pendengaran Allah saja yang ada. Bila mana sifat mata telah binasa, akan timbul sifat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat berpikir akan, umpama kita membinasakan sifat berpikir kepada diri kita, maka yang ada sifat berpikir atau ilmu Allah yang ada. Selagi sifat mata menjadi sebagian daripada sifat kita,
sudah pasti kita tidak akan dapat melihat Allah melalui pandangan dan penglihatannya. Nah, setelah sifat mata itu kita pulangkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertukar menjadi sifat basar Allah. Barulah sifat penglihatan basirun Allah itu boleh melalui sifat mata kita. Makanya di sini bahwa sifat mata yang ada pada kita sekarang ini tidak boleh dan tidak layak menerima penglihatan Allah melaluinya, melainkan sifat mata makhluk telah binasa. Nah, kecuali telah binasa dan bertukar dengan sifat Allah sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu ada aku tiada. Jadi kalau penglihatan kita ada, pendengaran kita ada, nah pengrasa kita ada, nah pemikiran kita ada, nah enggak ada sama sekali Allah, maka itu tidak layak untuk menanggung atau menerima sifat penglihatan Allah yang maha tinggi dan maha agung, lagi maha kuasa adanya. Nah, sifat makhluk tidak layak untuk menanggung sifat Allah, melainkan sifat kita itu ditukar milik supaya menjadi milik Allah. Setelah melalui penyerahan hak milik Allah kepada Allah, ketika sudah menjadi hak Allah, barulah mata kita itu dapat melihat melalui penglihatan Allah. Bila mata kita sudah menjadi hak Allah, barulah sifat basirun, penglihatan Allah itu dapat terpancar melalui mata kita. Apabila penglihatan Allah sudah menembusi mata kita, dengan sendirinya sifat mata kita akan binasa. Nah, mata makhluk akan hangus, terbakar, binasa dan lenyap lantaran dipenuhi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah itu sendiri. Nah, yang membinasakan sifat mata kita tidak dapat untuk menanggung sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mata masih bersifat makhluk atau masih menjadi sebagian dari anggota diri kita, selagi itulah wajah Allah tidak boleh mengambil tempat. Nah, selagi sifat Allah tidak dapat mengambil tempat, selagi itulah kita tidak dapat mengenal dan melihat Allah melaluinya. Inilah konsep nafsiyah, yaitu konsep meniadakan sifat makhluk supaya dapatnya bersifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah aja yang ada. Nah, kekuasaan Allah aja lagi ada yang ada, keagungan Allah aja lagi yang ada. Nah, kita sudah binasa, penglihatan kita tadi sudah binasa. Setelah kita berjaya dalam meniadakan fana dan lebur diri kita ke dalam cahaya nur ilahiyah, maka jadilah telinga kita itu, penglihatan kita itu, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun telinga kita pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak layak untuk menanggung penglihatan Allah. Begitu juga dengan sifat yang lainnya. Nah, ia hanya merupakan pakaian dan persalinan Allah. Nah, sifat kita selalu makhluk, tidak layak untuk memakai menjadi persalinan Allah. Seandainya kita terpakai persalinan kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat. Nah, jadi kalau ada sifat kita merasa kita, nah cepat-cepat kita bertobat. Karena kalau kita merasa ibadah tuh ibadah kita, habis punya pahala, punya kebaikan, waduh bertobat aja dah cepat. Karena pada kenyataannya semua itu batil. Hatta ente beribadah tetap batil, walaupun dalam ibadah nyata batil. Apabila Allah bersifat basar, Allah juga bersifat basirun. Apabila Allah bersifat kudrat, Allah juga bersifat qadirun, dan seterusnya. Oleh yang demikian, begitu yang telah sampai kepada makom tahap ma'rifatullah, menjadikan yang dilihat itu adalah juga yang melihat, dan yang melihat itulah adalah juga yang melihat yang dilihat. Nah, yang menyembah itu adalah juga yang disembah, dengan
syarat diri kita telah binasa, mati, lebur dalam karam. Nah, jadi karam panaul pana bakaul baka dalam jauh cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Walau Allah itu bersifat 20 sifat, namun semuanya 20 sifat itu adalah esa satu jua. Nah, di dalam zatnya walaupun sifat Allah itu banyak, tapi dia satu di dalam zatnya. Yang menjadi sifat Allah itu berbilang-bilang adalah karena khayalan, pemikiran, dan lemahnya sangkaan akal manusia. Lemahnya iman manusia, tidak bisa beriman dengan teguh, bersikap dengan teguh pendirian, jangan pernah goyah. Sedangkan pada dasar dan pada hakikatnya semuanya sifat Allah adalah satu esa, tidak berbilang-bilang. Mempelajari, memahami serta mengetahui sifat nafsiyah bertujuan memberi penglihatan kepada kita bahwa tidak ada yang berbentuk bagi Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang berbentuk adalah bentuk bagi Allah, dan tidak ada yang bersifat melainkan yang bersifat itu hanya sifat bagi Allah, dan seterusnya. Nah, di dalam memahami sifat nafsiyah kita dikehendaki menafikan, mematikan, melenyapkan, dan membinasakan semua sifat-sifat yang lain selain daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan jadi bahwasanya Allah saja yang ada, yang maujud. Nah, yang wujud dan maujud. Nah, kewujudan makhluk alam pada peringkat ini belum lagi boleh diletakkan dalam gambaran pikiran, dan belum lagi boleh dibayangkan dalam ciptaan atau hayalan. Nah, jadi jangan berhayal-hayal, jangan memikirkan dengan akal yang tidak sesuai, harus sesuai dengan perjalanan syariat yang dijalankan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada dan yang wujud pada penglihat sifat nafsiyah itu hanyalah Allah semata-mata. Nah, sifat nafsiyah adalah sifat bagi mengajak kita tentang kewujudan Allah secara wujudiyah, wujud yang meliputi sekalian alam, meliputi sekalian makhluk, dan meliputi sekalian diri kita. Nah, sifat nafsiyah dalam wujudiyah itu adalah membawa makna kewujudan Allah secara mutlak, secara bersendirian, secara keesaan, tanpa ada lagi yang lain selain Allah. Di dalam kepahaman ilmu makrifat, yang bergoyang itu bukan lagi pokoknya, sesungguhnya yang bergoyang sifat angin. Inilah kedudukan sifat nafsiyah dalam tafsiran makrifat. Nah, di dalam kita belajar sifat nafsiyah dalam sifat 20, kita jangan lupa untuk menghubungkan dengan kalimah syahadah. Nah, jadi sampai di sini dulu. Nah, penyampaian kita tentang sifat 20 menuju ma'rifatullah. Nah, apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, nah, menurut Anda salah, kita di sini bukan untuk berdebat, bukan untuk bersalah-salahan, bukan untuk berbenar-benaran. Yang benar itu hanya Allah. Yang selamat itu kita tidak tahu. Itu hak murni prioritas Allah. Murni ketentuan Allah. Nah, jadi kita di sini hanya berupaya supaya kita berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah perbuatan, saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Wassalam al-fakir.